Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Baitul Jihad Kemang Pratama II dan sekitarnya, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalah wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ma jaa fi kalamil qabri, bab menerangkan tentang pembicaraan atau ucapan atau perkataan kuburan maksudnya. Kulla yaumin, setiap harinya. Wa kalamuhu, dan ucapan kuburan itu lil abdi, pada seorang hamba. Wa kalamihi, dan ucapan kubur itu lil abdi, pada seorang hamba. Idza wudi'a fihi, apabila dia diletakkan di dalamnya. Jadi ada banyak hal yang kita lihat tampaknya mati, tapi sebenarnya dia bisa bicara. Allah berfirman dalam Al-Quran di surah Az-Zalzalah itu, yauma idzin tuhaddisu akhbaruha, pada hari di mana bumi akan bercerita atau berbicara terkait dengan kabar yang telah terjadi di atasnya. Jadi rupanya bumi ini bisa bicara. Jadi tembok-tembok ini sekarang ini aja tampaknya sepertinya dia mati, tapi sebenarnya dia bisa bicara. Bahkan dalam kumpulan hadis sahih, hadis qudsi itu aukamakol disebutkan laut pun juga berbicara. Jadi semuanya nanti akan berbicara. Walaupun kelihatannya sekarang kayak mati, tapi sebenarnya mereka ini semuanya nanti bisa berbicara. Bahkan sekarang pun juga bisa bicara, cuman kita nggak ngerti gitu aja.
Beberapa terungkap dalam beberapa riwayat yang sahih, misalnya ketika suatu saat ada seorang yang menghadiahi Nabi mimbar. Tadinya Nabi itu kalau ngajar itu sambil nyandar di pohon kurma di Masjid Nabawi itu. Suatu saat ada orang yang menghadiahi beliau mimbar. Dan sejak itu beliau sering kalau ngajar itu ya di mimbar itu, tidak menggunakan pohon kurma lagi. Sampai satu saat dalam sirah itu diceritakan tiba-tiba terdengar suara tangisan seperti tangisan anak kecil. Dan itu didengar oleh para sahabat. Aukamakal, kalau bahasa kita para sahabat toleh, sopo sing nangis. Siapa yang nangis ini? Kayak nangisnya anak kecil. Rupanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdiri nyamperin pohon kurma itu. Rupanya pohon kurma itu nangis. Qadarullah saat itu diperdengarkan suaranya kepada para sahabat juga. Ini kalau Nabi mukjizat, kalau sahabat karomah. Nah, kupingnya para sahabat tidak dipakai maksiat, ya denger aja dengan izin Allah. Dan Nabi memeluk pohon kurma itu seperti beliau memeluk anak kecil yang sedang nangis didiemin gitu loh, kayak anak kecil yang didiemin gitu. Jadi pohon kurma itu Nabi dipeluk seperti dipeluknya anak kecil yang nangis supaya diem, gak nangis itu loh. Terus beliau tanya, aukamakal, kenapa kamu nangis? Kata pohon kurma itu, ini mafhum riwayat ya. Selama ini panjenengan kan kalau ngajar itu ya dekat dengan saya. Ini sudah lama jenengan tidak dekat dengan saya gara-gara pakai mimbar itu. Rupanya pohon kurma ini rindu, kangen kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Nabi menyambut rindunya itu. Terus beliau bersabda, ya wis, lek ngono sampean pilih aja lah. Kamu pilih, mau tetap hidup, saya doakan kamu nanti rimbun, pohon yang rimbun kuat terus buahnya. Atau kamu minta mati saja. Kata pohon kurma itu, saya minta mati saja ya Rasulullah. Saya minta mati saja. Akhirnya didoakan oleh Nabi, matilah pohon kurma itu. Terus bagian dari batangnya itu, kayunya itu dipakai untuk salah satu bagian mimbarnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata para ulama, aukamakal, kalau kayu pohon kurma saja rindu kepada Nabi, disambut rindunya, apalagi kita umatnya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau pohon kurma saja rindunya disambut oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu bagaimana dengan kita yang rindu itu? Sebagaimana yang kita maklumi dalam satu hadis yang sahih tentang sungguh aku merindukan saudara-saudaraku, kata Nabi. Jadi kalau hari ini kita mengatakan rindu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh jauh sebelum kita lahir kita sudah dirindukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata para sahabat, saya saudaramu ya Rasulullah. Bukan, kalian bukan saudaraku, kalian sahabatku, kata Nabi. Lantas siapa saudaramu wahai Rasulullah? Saudaraku adalah orang-orang yang datang sesudahku, tidak pernah berjumpa denganku tapi beriman kepadaku, kata Nabi. Bagaimana panjenengan mengenalinya? Kata Nabi, aukamakal, bagaimana kalian mengenali warna putih dari kuda yang berwarna hitam? Oh gampang ya Rasulullah. Ya begitulah nanti saya mengenali saudara-saudara saya itu dengan cahaya yang memancar dari tubuh mereka karena bekas air wudhu.
Nah, itu makanya semoga kita termasuk yang dirindukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Dan semoga Allah letakkan dalam hati kita rasa rindu yang sangat juga kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang itu kalau rindu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kematian itu tidak menakutkan. Sahabat Bilal radhiyallahu anhu ketika menjelang wafatnya, keluarganya nangis. Pas saat beliau pingsan sakit mau meninggal itu nangis. Kata sahabat Bilal, jangan sedih. Ini hari kebahagiaan. Karena sebentar lagi aku akan bertemu dengan kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabatnya. Jadi mau mati itu malah senang. Kenapa? Karena mau ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siti Aisyah radhiyallahu anha ketika menjelaskan ayat huwa adhaka wa abka, Allah yang berkuasa membuat orang tertawa dan menangis sekaligus. Allah berkuasa membuat orang tertawa dan menangis sekaligus, atau menangis dan tertawa sekaligus. Beliau bercerita tentang kejadian menjelang wafatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, aku lihat saat itu Siti Fatimah radhiyallahu anha, putri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau memilih wafat, Siti Fatimah nangis. Jadi begitu tahu Nabi milih wafat, nangis putrinya. Ya, putri yang mana yang tidak sedih kalau akan ditinggal ayahnya, yang notabene ayahnya itu seorang yang tidak hanya menyayanginya tapi sangat memuliakan putrinya. Itulah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi selang berapa waktu Siti Fatimah itu tertawa. Jadi setelah nangis itu tertawa. Nah, setelah selesai semuanya, Siti Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Siti Fatimah radhiyallahu anha, saya melihat kamu itu menangis saat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelang wafatnya. Tapi setelah itu kamu kok tertawa? Apa yang terjadi? Yang pertama, saya menangis karena saya diberitahu bahwa ayah saya memilih menghadap kepada Allah. Aku sangat mencintaimu wahai putriku, tapi aku juga sangat rindu dengan kekasihku Allah. Maka Nabi memilih untuk berjumpa dengan kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok tertawa? Karena Nabi memberitahu aku bahwa dari keluargaku yang akan nyusul pertama kali nyusul aku adalah kamu. Dan saya diberitahu oleh Nabi bahwa saya nyusul pertama kali, nyusul beliau. Dikabari mau mati cepat itu senang, karena akan nyusul bapaknya. Betapa kematian itu tidak menakutkan bagi orang-orang yang rindu dengan perjumpaan dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah letakkan dalam hati kita rasa cinta dan rindu kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kemudian mungkin kita juga, itu dalil yang pertama, mungkin kita juga pernah mendengar firman Allah yang berbunyi sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbih apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Artinya yang kita lihat tampaknya tidak bisa bicara, itu kata Allah bertasbih. Jadi apa yang kita lihat tampaknya tidak bisa bicara, ini ternyata apa? Bertasbih. Dan kita tidak tahu bagaimana tasbihnya, tapi dia bertasbih. Allahu Akbar. Berarti mereka bicara sebenarnya, cuma kita tidak tahu bagaimana tasbihnya. Allahu Akbar. Belum lagi nanti berkaitan dengan pernah ada sebongkah batu yang tiba-tiba turun karena saking rindunya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Batu itu menggelinding karena saking rindunya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Belum lagi ketika Nabi naik ke atas gunung Uhud, tiba-tiba gunung Uhud itu bergoyang-goyang, saking senengnya karena dinaiki oleh orang yang paling mulia, manusia yang paling mulia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dan Sayyidina Umar radhiyallahu an naik ke atas gunung Uhud. Gunung Uhud seneng, saking senengnya goyang-goyang. Bayangkan yang goyang gunung, Pak. Kata Nabi, tenang, jangan goyang. Ini ada 2 orang yang ketakutan. Tenang wahai gunung. Ini ada 2 orang yang sedang ketakutan. Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu an ketika Madinah diguncang gempa. Setelah sebelumnya pernah diguncang gempa oleh di masa kakeknya itu. Gempa bumi itu loh. Sama Umar bin Abdul Aziz dipukul bumi itu. Apa masih kurang adil saya mimpin kamu kok masih goyang aja. Itu Umar bin Abdul Aziz. Bumi goyang itu dipukul sama Umar bin Abdul Aziz. Apa masih kurang adil saya memimpin kamu kok kamu masih goyang aja. Langsung diam. Apa masih kurang adil saya memimpin kamu kok masih goyang aja. Allahu Akbar. Berarti memang mereka ini bisa bicara, mereka ini ngerti mereka ini. Cuman kitanya aja yang gak tahu. Allahu Akbar. At-Tirmidzi, Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah meriwayatkan hadis an Abi Sa'id, dari Abi Sa'id radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, dakhala masuk siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musallahu, ke tempat salatnya. Faro'a nasan yakshuruna, maka Nabi melihat sekelompok orang yang sedang tersenyum tapi agak menyeringai gitu loh, yakshurun itu. Faqala, maka bersabda siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ama annakum la aksartum min dzikri hadimil ladzati la syaghalakum amma ara. Ketahuilah sungguhnya kalian, andaikan kalian banyak mengingat kematian yang bisa menghilangkan kelezatan kehidupan, niscaya akan menyibukkan kalian misalkan akan sibuk dengan apa yang aku lihat, yakni al-maut, kematian. Jadi kalau kalian banyak mengingat kematian, pasti kalian akan sibuk menyiapkan diri dalam menghadapi kematian. Fa'aksiru dzikra hadimil ladzati, maka perbanyaklah mengingat kematian yang menghilangkan kelezatan duniawi, yaitu al-mauti, kematian. Yaitu al-mauta, kematian. Yaitu al-mauti, kematian. Fa innahu, maka sungguhnya kematian itu lam ya'ti, tidaklah datang alal qabri, atas kuburan. Yauman, fa innahu lam ya'ti alal qabri yaumun illa takallama fihi, maka tidaklah datang atas satu kuburan satu hari pun kecuali dia berbicara pada hari itu. Fayaqulu, maka dia berkata, kuburan itu berkata, apa kata kuburan itu? Ana baitul ghurbati, aku adalah rumah pengasingan. Wa ana baitul wahdati, aku adalah rumah sepi, rumah sendiri. Wa ana baitul turabi, aku adalah rumah debu. Wa ana baitud dudi, dan aku adalah rumah cacing. Fa idza dufinal abdu, maka apabila dimakamkan abdu seorang hamba al-mukminu yang beriman, qala lahu al-qabru, maka berkata kepadanya siapa kuburan tadi, marhaban wa ahlan, selamat datang. Ama in kunta al-ahabba man yamshi ala dhahri ilayya, ketahuilah bahwa engkau adalah orang yang paling aku cintai yang berjalan di atas punggungku. Fa idza wallaitukal yauma wasirta ilayya fasatara sani'i bika, maka apabila engkau telah aku kuasai pada hari ini dan engkau telah kembali kepadaku, maka engkau akan lihat apa yang akan aku lakukan sebagai balasan atas kebaikan yang telah dia buat di atas bumi, yang buat bumi itu cinta kepada dia. Fayattasi'u lahu mudda basarihi, maka kubur itu dilapangkan
ayo atau fayat tasi'u lahu mudda basari, atau maknanya maka dia melapangkan kubur itu untuk orang tadi itu sepanjang mata memandang, sejauh mata memandang. Wa yaftahu lahu babun ila jannah, dan dibuka untuknya pintu menuju ke surga. Jadi kalau yang dimakamkan itu seorang mukmin, maka kubur itu berkata, marhaban wa ahlan, selamat datang. Kamu adalah orang yang paling aku sukai yang berjalan di atas bumi. Jadi kalau kita hidup dalam ketaatan, bumi itu ya senang. Tapi kalau kita hidup dalam kedurhakaan, bumi itu ya kesel gitu. Jadi bumi ya kesel. Nah, jadi kalau kita hidup dalam ketaatan, bumi ya senang. Kalau kita hidup dalam kedurhakaan, bumi ya kesel. Nah, sampai terus kemudian begitu diterima bumi itu begitu orang tadi dimakamkan, maka dilapangkanlah kuburnya sampai sejauh mata memandang dan dibukakan pintu yang tembus ke surga. Kalau urutannya mungkin sebelumnya pernah kita bahas ya dalam hadis riwayat Ahmad, Abi Dawud, Ibnu Majah, di mana ketika seseorang itu sudah diterima oleh Allah dan Allah maafkan dia dan dikembalikan ke barzahnya, kalau orang ini tidak lulus, kalau orang ini bukan termasuk yang bebas fitnah kubur, SOP-nya tetap didatangi malaikat mungkar nakir dulu. Hadisnya kata Tirmidzi, hadisnya Hasan kata Imam At-Tirmidzi, didatangi dua malaikat namanya mungkar dan nakir. Imam Tawus menceritakan akidah para sahabat. Yang menceritakan akidahnya para sahabat Imam Tawus pernyataan dikutip oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, dan ini dikutip oleh banyak para ulama, di antara kitab Hulyatul Auliya Abu Nu'aim rahimahullah. Beliau mengatakan kalau dia termasuk orang yang baik, pertanyaan kuburnya maksimal 7 hari, maksimal itu. Kalau yang bersangkutan itu orang yang jahat, maksimal 40 hari, itu pertanyaannya. Nah, di kitab ini disebutkan satu riwayat juga, kalau orangnya jawabnya lancar, pertanyaannya enggak diteruskan. Man rabbuka? Allah. Wa man nabiyuka? Muhammad. Lancar gitu. Kata malaikat, "Iki wong pinter, wong apik. Enggak usah diteruskan, kita lanjut aja ke kubur berikutnya itu." Dikatakan begitu. Jadi enggak sampai nopo? Enggak sampai selesai. Karena dianggap wis pinter. Nah, itu mirip kalau kita ujian skripsi itu, kalau kita ditanya itu kan kadang sering kali kalau lancar ngomongnya apa dosennya, wis pinter ya, lanjut aja lah. Enggak usah takon akeh-akeh, wis pinter, semua menguasai materi. Jadi lulus. Kalau lulus, dalam hadis itu Nabi mengatakan buka lorong tembus surga. Dikatakan pada orang itu buka lorong tembus surga. Maka jadilah kuburnya itu taman-taman surga. Dan kuburnya dilapangkan sekian bahkan sampai tadi sejauh mata memandang. Itu diantaranya. Nah, kalau yang nggak lulus, mentek ngamek dikepui malaikat itu berujung kepada buka lorong tembus neraka. Nauzubillah min syarri dzalik. Maka jadilah kuburnya seperti jurang-jurang neraka. Nah, itu kalau enggak lulus. Mudah-mudahan kalau untuk kita bebas fitnah kubur, mudah-mudahan. Amin insyaallah. Kalau dalam hadis At-Tirmidzi tentang mungkar nakir tadi, yang bebas fitnah kubur itu ketika mungkar nakir datang dihadang oleh surah Al-Mulk. Dihadang oleh surah Al-Mulk. Kata surah Al-Mulk, "Au kamakal, jangan sentuh orang ini. Pada dirinya ada saya." Pada dirinya ada saya. Terus kata mungkar nakir, "Saya utusan Allah." Kata surah Al-Mulk, "Saya firman Allah." Terjadi adu kekuatan.
Kata Munkar Nakir, nggih pun jenengan mawon. Akhirnya surah Al-Mulk yang menangani itu. Akhirnya orang ini bebas dari fitnah kubur, pertanyaan kubur dan siksa kubur. Gara-gara rajin baca surah Al-Mulk. 30 ayat kata Nabi yang siapa membacanya dia akan bebas fitnah kubur, pertanyaan kubur. Allahu Akbar. Wa idza dufinal abdu al-fajiru, maka dan apabila dimakamkan seorang hamba yang fajir, seorang hamba yang jahat, awil kafiru atau yang kafir, qala berkata lahu kepadanya siapa al-qabru kuburan, la marhaban wala ahlan, tidak ada selamat datang kepadamu, ama in kunta la baqadu man yamshi ala dhahri ilayya, kamu adalah orang, ketahuilah kamu adalah orang yang paling aku benci yang berjalan di atas punggungku. Fa idza wallaitukal yauma, maka apabila kamu telah kekuasai hari ini, wasirta ilayya dan kau telah kembali padaku, fasatarasani bika, maka kamu akan melihat apa yang akan aku buat kepadamu. Faqala, maka bersabda siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fayal tatimu alaihi hatta yaltaqiya wa takhtalifa adla'uhu, maka bumi pun menghimpit yang bersangkutan itu hingga berantakan tulang-tulangnya. Qala, berkata siapa rawi, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bi asabihi fa adkhala ba'dahu fi jawfi ba'din, Nabi menceritakan itu sambil memasukkan jari-jarinya begini, maka hancur remuklah. Jadi hancur remuklah itu tulang belulangnya orang yang mati tadi itu. Nauzubillahi min syarri dzalik. Allah qala, dan Allah berfirman dan Nabi bersabda, wa yuqayyidullahu lahu tis'ina taninan au tis'atan wa tis'ina, maka kemudian Allah datangkan atau Allah serahkan dia, Allah datangkan untuknya 90 naga atau bukan 99 atau 99 naga. Law anna wahidan minha nufikha fil ardi ma ambatat syai'an ma baqiyatid dunya. Andaikan naga itu menyembur ke bumi ini, niscaya bumi akan gersang dan tidak akan bisa menemukan apapun sampai sisa usia dunia. Fatan hasyuhu hatta yuqda bihi ilal hisab, maka itu dilakukan terus sampai dia nanti bangkit di hari hisab. Qala rawi berkata, qala bersabda siapa Rasulullah SAW, innamal qabru raudhatan min riyadil jannah aw hufratun min hufarin niron, bahwa sungguhnya kubur itu termasuk taman-taman dari taman-taman surga, atau bisa jadi dia seperti jurang-jurang neraka. Walaupun riwayat ini ada yang mendhaifkan, tapi insyaallah maknanya sahih. Saya mau terangkan dulu begini. Jadi siksa kubur itu diinformasikan di dalam banyak riwayat terkait dengan keberadaannya, sebagaimana nikmat kubur itu. Secara umum ada kubur itu seperti taman-taman surga, dan ada kubur itu seperti jurang-jurang neraka. Jadi ada kubur itu seperti taman-taman surga, ada kubur itu seperti jurang-jurang neraka. Yang gak enak itu ada lagi, yaitu kubur kata ulama yang sekali waktu seperti taman-taman surga, sekali waktu dia berubah menjadi jurang-jurang neraka. Jadi ada kubur itu berubah-ubah. Kalau yang jurang-jurang neraka jelas itu memang untuk orang yang jubahat misalnya. Kalau yang taman-taman surga jelas untuk orang yang baik, wis pokoknya. Tapi ada satu kubur itu berubah-ubah ya. Kadang jadi taman-taman surga, kadang jadi jurang-jurang neraka. Kata para ulama menjelaskan, orang ini semasa hidupnya punya tinggalan kebaikan dan keburukan sekaligus, yang pahalanya dan dosanya mengalir sekaligus dan belum ditaubati. Jadi pada jam-jam sholat kuburnya jadi taman-taman surga. Orangnya senang nyumbang masjid, senang nyumbang musola, senang nyumbang majelis taklim.
Jadi di jam-jam sholat kuburnya menjadi taman-taman surga. Tapi jam 10 ke atas itu Pak, kuburnya itu jadi jurang-jurang neraka. Naudzubillahi min syarri dzalik. Dia rupanya pernah ngajari teman-temannya main gaple Pak. Nah, itu jam-jam segitu itu lagi dipakai, ilmunya lagi bermanfaat gitu. Kira-kira gitu. Atau apalah yang lain-lain selain dari itu. Waduh Ustaz, gimana? Kita kan dulu pastinya namanya orang mungkin pernah ngajari yang nggak benar misalnya. Namanya juga manusia. Ya saya bilang mumpung masih hidup, monggo kita taubat minta ampun kepada Allah. Termasuk untuk dosa-dosa yang mungkin dulu kita lakukan yang belum kita taubati. Ada yang nanya ke saya, emang kalau kita taubat aliran dosanya diputus Ustaz? Diputus. Allah berfirman dalam Al-Quran di surah Al-Furqan ayat 70 itu, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Kecuali orang-orang yang mau bertobat, beriman dan beramal soleh, mereka itulah akan diganti oleh Allah keburukannya dengan kebaikan-kebaikan. Akan diganti. Nah, berarti diputus itu asal tobat. Nah, kita tidak hafal Ustaz, ya udah tobat aja minta ampun pada Allah untuk semua dosa-dosa kita, baik yang kita ingat maupun yang kita tidak ingat, yang semuanya pasti Allah tahu. Allahu Akbar. Jadi ada kubur yang awalnya taman-taman surga sampai akhirnya, ada yang awalnya jurang-jurang neraka sampai akhirnya ada yang berubah-ubah dari itu. Dan ada satu lagi sebenarnya, kubur yang tadinya sempit tiba-tiba melapang. Dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi, hadisnya sahih atau kama qala, hadis qudsi, ada seorang tua yang meninggal dunia. Cerita dalam hadis orang tua yang meninggal dunia, awalnya kuburnya itu sempit awalnya. Lama-lama melapang, bahkan laksana istana. Terus orang ini bertanya kepada Allah, ya Allah, kubur saya kok jadi indah begini, padahal sebelumnya sempit. Ada apa ini? Terus kata Allah dalam hadis qudsi ini, karena istighfar anak-anakmu yang soleh. Nah, saya membayangkan pas beliau wafat anaknya masih kecil. Terus lama-lama anaknya ngaji jadi alim, jadi orang soleh. Terus banyak mendoakan kedua orang tuanya. Nah, sehingga kuburnya menjadi taman-taman surga. Doa dari anak yang soleh itu amat sangat membantu barzahnya orang tua. Dalam beberapa riwayat. Kenapa dikatakan demikian? Ya, karena ini doa anak ini disebut secara khusus. Di samping doa kaum muslimin secara umum yang sampai kepada orang yang seiman. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Jadi secara umum doa orang beriman sampai. Tapi khusus untuk anak-anak itu Nabi sebut secara spesial dengan wa waladin shalihin yad'ulah, dan anak yang soleh yang mau mendoakannya. Dan hadis At-Tirmidzi tadi, doa anak yang soleh itu yang dengan izin Allah melapangkan kubur kedua orang tuanya. Dan dalam kitab ini disebutkan tentang riwayat ada seorang tua yang meninggal dunia, yang dia senang dengan doa kaum muslimin, tapi dia bersedih karena tidak pernah mendapatkan doa khusus dari anak-anaknya. Maka doakan orang tua kita dengan doa-doa yang khusus agar kemudian itu membahagiakan mereka. Dan ijma' sahabat, ini ijma' sahabat, tarqud du'a 'alal walidi yudayyiqul 'aisha 'alal walad, dikutip oleh Abu Laits As-Samarqandi rahimahullah dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin itu. Anak yang tidak mau mendoakan kedua orang tuanya itu sempit hidupnya. Jadi anak yang tidak mau mendoakan kedua orang tuanya sempit hidupnya, itu ijma' sahabat, dan itu nasihat para sahabat kepada putra-putrinya. Tarqud du'a'i 'alal walidi yudayyiqul 'aisha 'alal walad. Anak yang tidak mau mendoakan kedua orang tuanya sempit hidupnya. Orang tua dulu ngomong ben songgone urip enteng, sing akeh anggene ndongakno wong tuwa. Jadi kalau ingin beban hidup kita diringankan oleh Allah, banyak-banyaklah mendoakan kedua orang tua kita itu. Allahu Akbar.
Qala berkata siapa Abu Isa Imam At-Tirmidzi, hada hadisun gharibun, ini adalah hadis yang gharib, asing. Rawinya enggak banyak gitu maksudnya. Makanya tadi biasanya hadis gharib itu dhaif, tapi tidak semua hadis yang gharib itu dhaif. Dan kalaupun ini dhaif insyaallah maknanya sahih. Karena sesuai dengan banyak riwayat yang sahih kecuali yang naga tadi itu. Itu wallahu a'lam bishawab kalau yang itu. Tapi itu penggambaran ya, penggambaran tentang betapa beratnya siksa di kubur tadi itu. Wa kharraja, dan telah mengeluarkan hadis siapa Hanad bin Siri, Hanad ibn Asiri. Qala beliau berkata hadatsana, telah menceritakan kepada kami. Ini khabar sahih kalau yang ini. Makanya saya bilang tadi, kenapa maknanya sahih? Karena bersesuaian dengan hadis atau khabar yang sahih sesudahnya itu. Hadatsana, telah menceritakan kepada kami siapa Hasan Al-Ju'fi, an Malik, dari Malik ibn Mughawwal, an Abdullah ibn Ubaid ibn Umair, dari Abdullah ibn Ubaid ibn Umair rahimahullah. Qala beliau berkata yaj'alullahu radhiyallahu anhu radhiyallahu. Qala beliau berkata yaj'alullahu lil qabri lisanan, Allah menjadikan untuk kubur itu lisan, yantiqu bihi, yang dia bisa bicara dengannya. Fayaqulu, maka berkata siapa kubur, ibna Adam, hai anak Adam, kaifa nasitani, bagaimana engkau bisa melupakan aku, kata kuburan. Ama alimta anni baitud dud, tidak tahukah kamu bahwa aku adalah rumah cacing, wa baitul wahdati, dan rumah sendiri, rumah sendirian, wa baitul wahsyati, dan rumah yang gelap. Qala, berkata siapa rawi, wa haddatsana Waqi', dan telah menceritakan kepada kami siapa Waqi', an Malikin, dari Malik ibn Mughawwal, an Abdillah, dari Abdillah ibn Ubaid ibn Umair. Qala, beliau berkata innal qabra la yabki, sesungguhnya kuburan itu menangis, wa yaqulu fi bukaihi, dan dia berkata dalam tangisannya itu, ana baitul wahsyah, aku adalah rumah kegelapan, ana baitul wahdah, aku adalah rumah sendirian, ana baitud dud, atau aku adalah rumah cacing. Secara zahir kasat mata kuburan itu memang semua itu. Pertama, kita sendirian. Ya, walaupun dalam satu lubang itu ada 2 jenazah, itu tidak serta merta kemudian ngeriung itu ya enggak, pokoknya itu cuma satu lubang aja ada 2 orang. Karena nanti ngeriungnya itu di dimensi roh, tidak di dimensi zahir. Kalau dimensi zahir masing-masing aja udah, masing-masing aja. Nah, terus kemudian aku adalah rumah cacing, karena secara kasat mata memang banyak biota-biota tanah di dalam tanah itu. Kemudian yang terakhir ya, aku rumah kegelapan, ya pasti gelap, mau namun juga kuburan. Tapi tentu yang lebih penting dari sekedar fisik kuburan yang seperti itu adalah bagaimana kita di alam barzahnya itu loh, itu yang terpenting. Kalau soal kembali ke kuburannya, ke buminya yang notabene seperti itu keadaannya, prinsipnya semua kita memang akan kembali ke bumi di mana kita dulu diciptakan. Kalau bahasa Al-Qur'annya, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari bumi itu kita diciptakan, ke bumi kita akan dikembalikan, dan dari bumi itu pula kita akan dibangkitkan kembali. Ini yang kata Imam Al-Qurtubi, ayat ini merupakan janji Allah kepada bumi, bahwa setiap kita dijamin pasti kembali ke bumi di mana kita itu dulu diciptakan. Jadi sebenarnya kalau kita merujuk pada ayat itu, kata Imam Al-Qurtubi, semua kita sudah punya jatah kuburan. Sebagaimana rizki kita tidak boleh resah, soal kuburan kita nggak perlu resah. Person loh ya, person. Kalau jangan pemegang kebijakan pemerintah misalnya, boleh jangan pusing soal mikir kuburan supaya masyarakatnya nggak angel oleh kuburan, monggo. Tapi untuk perseorangan nggak usah khawatir. Begitu kita mati, kita akan kembali ke bumi di mana dulu kita asal muasal kita diciptakan. Itu sudah janji Allah kepada bumi. Bahwa hari ini di antara panjenengan sudah punya kapling kuburan, monggo silakan. Tapi jangan diyakini pasti kuburan jenengan. Karena kita tidak tahu di bumi mana kita mati. Bahwa sebagian jenengan ada yang sudah siap kain kafan, monggo silahkan. Tapi jangan diyakini pasti kain kafan jenengan, karena kita tidak tahu di bumi mana kita mati. Silakan, punya semua itu tidak apa-apa.
Tapi jangan pastikan bahwa itu kita yang akan menempati, kita akan memakainya. Karena saya ulang, kita tidak tahu di bumi mana kita mati. Tapi sudah janji Allah itu bahwa setiap manusia akan dikembalikan ke bumi di mana dia dulu diciptakan. Pasti dah itu. Karena itu janji Allah kepada bumi. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra itu. Dan saya ulang, soal fisik kuburan yang kayak tadi itu sebenarnya nggak ada masalah karena semua kita pasti ke situ. Yang terpenting bagaimana bangunan barzah kita itu loh. Jadi yang lebih penting daripada sekedar bangunan kuburan adalah bangunan barzah kita, alam barzah kita. Bagaimana caranya agar barzah kita nanti itu menjadi taman-taman surga. Bahkan besar harapan kita berada di surga itu. Ya, berarti harus mati syahid, ya harus mati syahid memang. Jadi harapan kita justru tidak hanya taman-taman surga, bahkan kita berada di surga itu. Ya, tentu surga sebelum kiamat ya, bukan yang surga setelah kiamat. Tidak tahu bagaimana itu keadaannya, wallahu a'lam bishawab. Sebagaimana yang Allah gambarkan dalam surah Ali Imran, yang Allah kabarkan dalam surah Ali Imran ayat 169 dan seterusnya itu. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Sungguh janganlah kamu mengira bahwa orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Mereka tidak mati, mereka hidup di sisi Tuhan mereka dan mereka diberi rizki, diberi fasilitas. Nah, makanya saya ulang sekali lagi, dalam hal ini yang perlu kita catat dengan baik adalah bagaimana kita membangun barzah kita. Besar harapan kita adalah, saya ulang, besar harapan kita adalah kita tidak hanya kuburnya menjadi taman-taman surga, bahkan kita berada di surga yang Allah maksud dalam surah Ali Imran ayat 169 itu. Saya ulang ya, berarti harus mati syahid ya, harus mati syahid berarti. Dan bersyukurlah kepada Allah, Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah ini pas menjelaskan ayat itu, beliau mengatakan untuk mendapatkan kedudukan orang yang mati syahid itu tidak harus perang, kata beliau. Tidak harus perang, tidak harus mati dalam peperangan. Salah satu jalannya adalah hadis Sahih Muslim, minta kepada Allah mati syahid. Dalam hadis Sahih Muslim disebutkan, aukamaqal, barang siapa berharap kepada Allah mati syahid dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan berikan kepadanya kedudukan orang yang mati syahid walaupun dia mati di atas ranjangnya. Bahkan ada ulama yang mengatakan kebanyakan syuhada umat ini matinya di atas ranjangnya. Nah, makanya kalau selama ini panjenengan saya sering berdoa kepada Allah mati dalam keadaan husnul khotimah, teruskan, tidak apa-apa, minta pada Allah mati husnul khotimah, tapi tambahkan kalau bisa syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu diantara cara supaya kita mendapatkan kedudukan orang-orang yang mati syahid walaupun kita mati di atas ranjang kita. Di antara kiatnya yang lain supaya kita ini mati kategorinya mati syahid di jalan Allah, libatkan diri kita dalam perjuangan di jalan Allah. Syukur-syukur jadi penggiat dakwah, atau kalau tidak jadi pengurus masjid, pengurus majelis taklim, atau donaturnya. Jangan sampai tidak terlibat, karena harapan kita mati tercatat masih terlibat dalam perjuangan di jalan Allah. Nah, itu upaya kita untuk supaya mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diantaranya jadi pengurus masjid seumur hidup. Itu seperti itu. Saya pas ngomong gini ada yang nanya itu, kalau jadi RT, Ustaz, jadi RW, mati jadi RT, mati jadi RW, bagaimana Ustaz? Insya Allah, fisabilillah juga insya Allah, asalkan ikhlas melayani umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Wa dzakara Abu Umar ibn Abdul Bar, wallahu a'lam bishawab. Oke, monggo silakan yang mau tanya, protes, marah, boleh. Nggih, monggo. Nggih, monggo, Pak. Nggih.
Bagus. Nanti jika berkesempatan boleh buka tafsir surah Ali Imran ayat 169 dan seterusnya lagi maki. Nah, bisa dibuka nanti. Itu saya terangkan dulu. Pertama, saya ingin sedikit cerita ya sebelum nanti menukik pada pertanyaannya jenengan. Jadi gini, ini sebelum pantun ya, tolong diingetin Pak Farozi harus pantun pokoknya nanti. Apa mau pantun sekarang dulu Pak? Oh, boleh. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Sabun? Saya jawab pertama gini Pak. Saya teringat tafsirnya Buya Hamka, tafsir Al-Azhar jilid 2, pas beliau menjelaskan surah Ali Imran ayat 169 itu. 169 maaf. Beliau itu mengutip riwayat yang ada dalam kitab Ar-Ruh karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Yang ngutip siapa? Buya Hamka ya. Buya Hamka itu orang Muhammadiyah. Terus ngutip dalam kitabnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah Ar-Ruh. Ibnu Qayyim ini kan banyak dipakai oleh teman-teman Salafi. Berarti cerita ini bukan takhayul, bukan hurafat. Karena yang cerita orang Muhammadiyah, yang cerita diambil dari sumbernya orang-orang teman-teman Salafi. Berarti ini enggak takhayul ya, bukan takhayul, bukan hurafat. Jadi jangan tuduh ini takhayul, jangan tuduh ini hurafat, bukan. Karena yang cerita ini Buya Hamka. Ulamanya Muhammadiyah, terus kemudian apa? Diambil dari sumbernya teman-teman Salafi. Nah, apa kata Buya Hamka dalam kitabnya itu? Pas beliau menjelaskan surah Ali Imran 169. Suatu saat ada seorang anak yang sudah meninggal, gugur sebagai syahid 5 tahun yang lalu. Tiba-tiba datang kembali ke orang tuanya. Jadi ada anak muda syahid 5 tahun yang lalu, tiba-tiba datang ke bapaknya. Kata anaknya, "Assalamualaikum Pak, aku pulang Pak." Kata bapaknya, "Loh nak, bukannya kamu sudah mati 5 tahun yang lalu, sudah gugur sebagai syahid 5 tahun yang lalu?" Apa kata anak itu? "Benar Pak, aku telah syahid 5 tahun yang lalu. Hari ini Pak, Umar bin Abdul Aziz wafat. Penduduk langit sebagiannya disuruh turun oleh Allah guna mensolatkan jenazahnya, termasuk aku Pak. Teman-temanku udah balik ke surga Pak. Aku bilang sama Allah, ya Allah, aku kangen kali sama bapakku. Izinkan aku ketemu sama bapakku sebentar aja." Maka Allah izinkan. "Makasih Pak ya, aku tak balik lagi." Nah, itu gambaran ya. Nah, nanti di sini insyaallah ada Pak, atau di Ar-Ruh bisa dibaca juga. Rohnya orang-orang yang mati syahid di jalan Allah itu, mereka leluasa berterbangan ke sana kemari Pak. Bahkan ada yang mengatakan sampai ke bumi tadi contohnya itu, riwayatnya itu. Tapi jangan bayangkan terus gentayangan, itu pasti bukan, itu sing model mak lampir itu mesti bukan itu. Tapi itu terjadi. Itu terjadi di masa Umar bin Abdul Aziz yang meriwayatkan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, yang ngutip Buya Hamka dalam tafsirnya Al-Manar Al-Azhar jilid 2 itu. Nanti bisa dibaca sendiri nanti itu. Dan menarik, di barzah itu ada keadaan yang mungkin tidak ada di yang untuk orang yang mati syahid itu, istilahnya apa hidup itu Pak. Diberi rizki, diberi fasilitas. Kalau Bapak baca tafsir tadi itu, bagaimana orang-orang yang sudah meninggal itu menikmati makanan-makanan surga itu Pak. Cuman yang menarik adalah mereka di sana itu tinggal di tembolok burung yang berwarna hijau yang berterbangan ke sana kemari,
Tapi ada yang menafsirkan bukan di dalam burung, mereka sendiri seperti burung berterbangan ke sana kemari. Itu tafsirnya, Pak. Nanti jangan baca sendiri. Ada banyak penafsiran tentang itu. Dan mereka wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalq. Mereka mendapatkan akses dari dunia terkait dengan keluarganya yang masih tinggal di dunia. Kalau keluarganya berbuat baik dia senang, kalau keluarganya berbuatnya tidak baik dia sedih, Pak. Kalau cuma dalam ayat itu dikatakan mereka bergembira, bergirang hati menyaksikan keluarganya, temannya yang masih tinggal di dunia yang belum menyusul mereka. Nah, surga mereka itu wallahu a'lam, ini perkara gaib ya. Surga yang memang Allah janjikan untuk orang-orang yang mati syahid itu hanya saja mereka masuk ke surga itu minus badan, Pak, enggak pakai badan. Ruh. Nah, ini berbeda dengan nanti setelah kiamat. Kalau kiamat itu sudah ada masuk ke surga itu dengan badan, Pak, dengan badannya. Makanya selama sependek yang saya baca tentang tafsir surah Ali Imran ayat 169 itu, Pak, tidak ada nikmat surga yang di situ. Maaf ya, senggama tidak ada. Ngono kan butuh Pak. Iku ya apa nganu dengan repot. Dan bisa jadi mungkin enggak, itu kan syahwat biologis. Mungkin untuk ruh enggak ada itu mungkin, wallahu a'lam. Monggo baca tafsirnya. Tapi kalau nikmat surga yang sudah dengan jasad itu, maaf ya, hubungan suami istri itu ada nikmat itu, Pak. Tapi kalau untuk yang ini enggak ada. Karena dia berupa roh, tidak berupa roh dan jasad, gitu, Pak. Nah, tapi ya tadi mereka dikatakan hidup oleh Allah, tidak mati. Ya bagaimana pemahamannya? Wallahu a'lam bishawab itu. Ngoten. Jadi kalau tanya apakah mereka tinggal di surga-surga itu, jawabannya ya iya. Cuman bagaimana mekanismenya wallahu a'lam bishawab, karena mereka hanya berupa ruh tanpa jasad itu. Dan mungkin kalau kita merujuk pada hadis Mi'raj, kita tahu bahwa Nabi di langit pertama ketemu dengan siapa, ruhnya Nabi siapa, kedua ketemu Nabi, sampai di langit ketujuh yang ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam itu. Ada yang mengatakan yang di ketujuh itu Nabi Musa, Nabi Ibrahim, yang kelima macam-macam lah, pokoknya banyak riwayatnya itu. Yang intinya mereka hidup di sana itu, Pak. Dan itu tetap berbeda, Pak, antara orang yang mati syahid dengan orang yang tidak mati syahid. Fasilitasnya. Jadi ada yang tertawan di alam barzah nggak bisa kemana-mana, ada yang leluasa berterbangan ke sana kemari roh itu, bahkan ada riwayat menyebutkan sampai ke bumi. Sebagaimana yang dikutip tadi itu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ini susah saya menjelaskannya karena kan ini dimensi gaib. Saya hanya bisa berkata wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih. Semoga yang lain silakan kalau ada. Oh, jelas semua. Atau tidak jelas semua. Oh iya, nanti kalau sudah ngalami WA ya. Oke, saya kalau udah ngalami WA. Ya. Sebenarnya kenapa kita nggak perlu khawatir untuk mati? Karena sebelumnya pun kita kan sudah mengadakan perjalanan sebenarnya. Sebelumnya kita berada di alam rahim, sebelumnya ada di alam azali. Kita udah berpindah-pindah dan semuanya Allah yang ngurus. Jadi nggak usah nanti kita mikir nanti kalau di barzah saya bagaimana, sudah ada yang ngurus, Allah yang ngurus. Yang penting sekarang baik-baik kita sama Allah, udah gitu aja. Yang penting hari ini kita baik-baik sama Allah kita aja. Baik-baik sama Allah, baik-baik pada sesama, insya Allah aman. Nggih, monggo. Nggih, alam kubur. Oh, fisikal kuburan berarti. Kalau di kita kan di timbun tanah ya, walaupun ada gelangnya di kita. Nggih. Nggih. Kalau sependek yang saya pahami ditimbun pakai tanah. Makanya ada kesunahan kita ikut nimbun tanah toh? Iya, kita ikut nimbun. Cuman memang di sana itu kan padang berbatu, Pak. Di sana itu padang berbatu. Jadi kalau sekali digali itu kayak beton yang dilobangi gitu.
Iya. Nah, iya memang karena sana memang padang berbatu. Nah, terus nanti mungkin saya nggak tahu ya kebijakan sana, saya nggak tahu bagaimana ya. Mungkin karena kebijakan sana tiap tahun dibuka kan, itu kan tiap tahun dibuka gini. Kalau iya, nanti kalau jenazahnya berkali-kali masih ada ditutup dan dipatenkan sudah nggak dibuka lagi lah itu. Karena ada beberapa makam tokoh-tokoh tertentu yang dibuka berkali-kali masih utuh jenazahnya terus dipatenkan kayak Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah, Syekh Yasin Al-Fadani rahimahullah dan beberapa ulama-ulama yang lain itu kan. Nah, itu ditutup dipatenkan udah itu. Ya saya nggak tahu itu kebijakan bagaimana, cuma kalau dalam syariat Islam sependek yang saya pahami ya diuruk yang betul itu diuruk itu, iya, yang saya tahu begitu. Karena dalam Islam itu kuburan itu adalah izzah, kemuliaan seorang hamba, seorang muslim. Jadi kalau tidak ada hajat yang mendesak dan uzur yang betul-betul darurat, itu tidak boleh dipindah sebenarnya. Nah, jadi buka tutup kuburan itu menyalahi syariat sebenarnya itu. Cuman mungkin pertimbangan mereka kan ada keadaan yang memang menuntut mereka untuk seperti itu, karena memang Saudi itu kan beda dengan negara lain karena tiap tahun orang datang dalam jumlah yang sangat besar dengan potensi kematian juga yang tidak sedikit itu. Nah, makanya terus mereka mungkin memberlakukan sistem begitu. Kalau enggak Saudi itu isinya kuburan semua, Pak, lebaran makam. Mungkin kebijakan itu kalau di usul fikih namanya maslahah mursalah itu. Kemaslahatan umum yang mendesak untuk diwujudkan, teks Quran sunnahnya enggak ketemu itu. Nah, ngoten Pak, wallahu a'lam bisawab. Fisikal nggih. Ya, jadi yang betul ya diuruk ngoten. Diuruk gitu. Dan tenang aja enggak ngaruh mau diuruk mau enggak diuruk itu, yang penting itu kan alam barzahnya, bukan sekedar kuburan. Enggak usah dibayangkan. Ya, gitu. Tetap enggak enak juga, Pak. Enggak ada AC. Nggih, monggo Pak Dokter. Wallahu a'lam bishawab, itu keyakinan mereka ya. Kalau keyakinan mereka kita hanya bisa berkata lakum dinukum waliyatin. Gak bisa ngomong gitu. Lakum dinukum waliyatin. Nggih. Wallahu a'lam bishawab. Ada dalam hadis qudsi ada itu. Ada dalam hadis qudsi itu. Karena dia saking takutnya kepada Allah dan akhirnya Allah maafkan. Tapi itu kan umat sebelum kita ya. Umat sebelum kita. Itu kalau di usul fikih itu maksudnya syar'u man qablana. Syariat Nabi terdahulu bisa jadi di masa itu bisa begitu. Cuman itu bukan syariat kita itu, bukan. Itu syariat Nabi sebelum kita itu. Allah. Kenapa? Ada hadisnya sahih, hadis qudsi itu, hadis qudsi. Wallahu a'lam bishawab. Saking takutnya kepada Allah. Cukup dulu atau ada lagi? Cukup dulu nggih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.